Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Venaliu. NIM saya 2133040105154. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Unpri Medan. Dengan ini akan mempresentasikan materi dengan judul Bagan Alir atau Flowchart pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hotua Samosir, MSI. Teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang dicakup berupa siapa, apa, di mana, mengapa, dan bagaimana penginputan data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, dan pengawasan terhadap sebuah sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen setiap tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut. Diagram arus data atau Data Flow Diagram atau yang disebut juga dengan DFD. Sebuah DFD secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Tidak ada cara standar dalam menyusun DFD, karena persoalan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pada dasarnya, DFD memfokuskan pada aliran data dalam organisasi. DFD disusun dengan menggunakan 4 simbol utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber dan tujuan data. Jika karyawan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem, maka digambarkan dengan simbol kotak. Yang kedua adalah arus data. Arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses, maka digambarkan dengan simbol anak panah. Yang ketiga adalah simbol penyimpanan data. Simbol penyimpanan data digambarkan dengan 2 garis horizontal. Yang terakhir adalah proses transformasi. Proses transformasi adalah proses yang mengubah data dari input menjadi output, digambarkan dengan simbol lingkaran. Bagan alir atau flow chart. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir akan saya tampilkan setelah penjelasan berikut. Setiap simbol memiliki arti yang berbeda, agar dapat dikenali dengan mudah. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input-output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat menggunakan program komputer atau template, yaitu penggaris khusus untuk membuat simbol-simbol bagan alir. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah input-output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. Yang kedua adalah processing,
yaitu simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data dengan komputer maupun manual. Yang ketiga adalah storage, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Dan yang terakhir adalah line-line, simbol yang menggunakan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. Input-output. Yang pertama adalah simbol dokumen. Sebuah dokumen atau laporan. Sebuah dokumen dapat dibuat atau dicetak oleh komputer. Yang kedua adalah dokumen rangkap. Dokumen rangkap digambarkan dengan menumpukan simbol dokumen dan pencetakan nomor di bagian depan dokumen di sebelah kiri atas. Yang ketiga adalah simbol input-output. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program, menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen. Yang keempat adalah display atau tampilan. Informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal CRT atau monitor komputer PC. Processing. Yang pertama adalah simbol pemrosesan komputer. Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer, biasanya mengabaikan perubahan terhadap data atau informasi. 2. Kegiatan manual. Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual. Yang ketiga, kegiatan campuran. Sebuah kegiatan pemrosesan yang menggunakan alat selain komputer. Yang keempat adalah simbol kegiatan pemasukan data offline. Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan sebuah alat pemasukan offline, misalnya entry data ke disket dan registrasi kas. Yang kelima, disk bermagnet. Data disimpan secara permanen di disk bermagnet, digunakan untuk menyimpan file induk atau file master. Yang keenam adalah pita bermagnet. Data disimpan di dalam sebuah pita bermagnet. Yang ketujuh adalah disket bermagnet. Data disimpan di dalam disket. Yang kedelapan adalah penyimpanan online. Data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media direct access seperti disket. Yang terakhir adalah arsip. Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip. N artinya menurut urut nomor, A urut abjad, dan T urut tunggal. Arus dan lain-lain. Yang pertama adalah simbol arus dokumen. Arah arus dokumen atau pemrosesan. Arus yang normal biasanya ke arah kanan atau ke bawah. Yang kedua adalah simbol arus data atau informasi. Simbol ini sering digunakan untuk menunjukkan data yang disalin dari sebuah dokumen ke dokumen yang lain. Yang ketiga adalah hubungan komunikasi. Transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Yang keempat adalah simbol penghubung pada halaman yang berbeda. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan bagan alir yang berada di halaman berbeda. Yang kelima adalah penghubung pada halaman yang sama. Fungsinya untuk menghubungkan bagan alir pada halaman yang sama. Simbol ini digunakan untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan. Yang keenam adalah simbol arus barang. Maksudnya adalah perpindahan fisik barang.
digunakan terutama dalam bagan alir dokumen. Yang ketujuh adalah simbol terminal, digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program. Juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Yang kedelapan adalah keputusan, sebuah tahap pembuatan keputusan, digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif berbagai cara. Yang kesembilan adalah anotasi, tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi. Jenis-jenis bagan alir. Yang pertama adalah bagan alir dokumen atau document flow charts. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagan alir bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem, seperti internal check dan pemisahan fungsi. Bagan alir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan intern disebut juga dengan internal control flow chart. Yang kedua adalah bagan alir system atau system flow charts. Bagan alir system menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagan alir ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana berkomunikasi yang efektif di antara para pekerja. Bagan alir program atau program flow charts. Bagan alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Bagan alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang untuk bagan alir ini. Pedoman pembuatan diagram alir atau flow chart. Bila seorang analis dan programmer akan membuat flow chart, ada beberapa petunjuk teknis yang wajib diperhatikan. Yang pertama yaitu, flow chart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang kedua yaitu, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati, dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Yang ketiga yaitu, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Selanjutnya yaitu, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan dalam hal menghitung pajak penjualan. Yang kelima yaitu, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Yang keenam adalah, lingkup dan rank dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan atau relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah, atau hilangkan seluruhnya bila percabangan tidak berkaitan dengan sistem. Dan yang terakhir, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar.
Unsur-unsur diagram alir. Dalam diagram alir, terdapat dua unsur yang selalu muncul di dalam diagram alir, yaitu percabangan dan perulangan. Yang pertama adalah percabangan. Percabangan secara sederhananya adalah pilihan alur yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang dicapai. Misalkan pada contoh lampu di atas, percabangan tergantung pada kondisi apakah lampu terpasang atau tidak. Yang kedua adalah perulangan. Perulangan digunakan untuk mengulang suatu proses. Perulangan dapat dilakukan terus-menerus selama program berjalan, sampai didapatkan kondisi untuk keluar dari perulangan tersebut. Contohnya, perulangan untuk menampilkan angka dari 1 sampai 100. Kondisi untuk berhentinya adalah jika angka tersebut sudah mencapai 100. Demikian materi ini saya sampaikan. Tunggu video berikutnya, pertemuan ke-6 dengan judul Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi. Terima kasih.